Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime Summer 2023 yang berjudul The Most Heretical Last Boss Queen from Villainess to Zavaya gitu ya, Zavaya. Jadi ya, apa ini adalah anime tipikal villainous gitu ya yang dimana sangat-sangat gua sukai gitu ya. Maksud gua tipikal cerita villainous itu adalah literally comfort zone gua banget gitu ya. Zona nyaman gua banget gitu ya. Pasti kalau misalkan di musim itu ada anime tentang villainous gitu ya, pasti gua react gitu ya. Jadi apa namanya bagi dulu pada mungkin yang juga suka sama cerita villainous ya aman aja di channel ini pasti bakal react gitu ya, kecuali kalau misalkan emang copy kanannya kuat biasanya gue bakal pakai directory, tapi gue yakin kan selalu ada kalau misalkan ada sojo apa villainous pasti akan selalu ada gitu. Nah ini tipikal jadi kayak masuknya itu kalau gua nggak salah inget masuk ke otome game gitu ya, dimana MC-nya itu akhirnya masuk ke dalam villainousnya dia, tapi dia tuh akhirnya malah berjuang untuk menjadi penyelamat daripada para karakter-karakter yang ada di sana, mungkin dari dead flag yang ada gitu ya. Gila, jadi gue penasaran banget ini bakal jadi kayak gimana gitu ya ceritanya, karena apa ya baik lagi meskipun mungkin bagi lu pada gitu ya yang mungkin ngerasa bosan kak karena cerita film kayak saya sama aja nyelamatin diri bla 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 gitu ya. Asli Pak, ini literally kalau lu nonton isekai, mau lu seberapa banyak kali nonton tetap bakal lu tonton, tetap bakal lu nikmatin juga gitu loh istilahnya. Literally kan ini kayak sub isekai aja, cuma kayak tipe villainous aja gitu, tapi tetap isekai. Jadi kita saya mulai untuk episode pertama dari Most Heretical Last Boss Queen. Oke, nah episode pertama kita mulai saja 1 2 3. Oke, sorotan di matamu. Iya, ketabrak truk ya. Selalu ya maksud gua. Buset. Berarti dia anak SMP ya, anak SMA yang mau SMP mau masuk SMA, terus akhirnya ini ketabrak truk anjing, kasihan banget. Oh enggak, dia anak SMA. Pride sama. Iya, jadi baru ingat sekarang. Oh. Oh, ya karena dia ditakuti kali. Villainous. Last boss. Gila. Jadi kayak kalau kita lihat dari reaksi mate-nya kayak dia itu pada ini ya. Dia tuh kayak sini galak ini kayaknya si aslinya ya si siapa Pride ini. Tika SD. Oh, masih tadi ya. Oh, itu main karakternya dikalahin. Narapati. Di sini namanya Narapati sebetulnya ya. Literally Narapati itu apa? Raja apa gimana? Rosa. Oh, penguasa tertinggi. Berarti Queen ya.
Protagonis utama Tiara. Oke. Prediksimu? Oh iya mirip. Lah, kok bisa sama? Oke. Kekuatan prediksi. Waris pertama. Oh, berarti emang kekuatan itu beneran bener kekuatannya Pride. Cuma ya karena emang kepribadiannya aja yang sengklek jadi yang emang gila gitu di aslinya. Makanya kira jadi last boss. Iya, dikira mau. Oh, udah mau nahan bapaknya sampai segitunya. Ya. Oh. Ah, oke. Iya, separah itu sih Tata sampai pada takut ini mate-nya. Oke, sampai ada itunya loh, ada kantung matanya loh. Berarti intinya bener. Hmm, gila. Wow, that's good man. Oh my god, gue jadi emosional. Maksudnya kayak dapet gitu sedihnya karena emang balik lagi apa ya dia kan masuk ke dalam tubuhnya si ini kan si Pride
Dan apa ya bisa dibilang ngerasa bersalah apa sih kesalahannya Fred juga masuk ke dalam dia. Jadi saya dia tuh juga ngerasa bersalah juga istilahnya. Iya, dia bakal punya Ototo nih. Oh, something tuh kayaknya ya. Aduh, gila menarik banget sumpah. Aja gue penasaran, cowok. Emang the best aja cerita apa villain itu gue nikmatin banget aja. Eh, jadi ininya ya. Dia akhirnya udah mulai inget ini nama-nama pelayannya. Iya, tapi ya nggak bisa juga maksud gua gitu loh. Iya, maksudnya alasannya apa kalau misalnya ini perubahan ini gitu loh. Nah iya malah makin egois, tapi itu berubah kayak gini gak mungkin. Let's go. Dan jadi Sabayah gitu ya, menjadi penyelamat cuy. Oke. Wah gila ya gue. Animasinya juga bagus lagi gila. Standar gitu. Style. Teleportasi. Iya. Yeah. Kontrak subordinasi apa itu? Oh, jadi dia bohongin gitu cuy. Malah kontraknya ternyata malah ngebuat dia tuh nggak bisa lari. Iya. Gila, kontrak perbudakan cuy. Gila.
Oke. Iya. Iya, bakal dihukum juga, sulit juga. Ya doh, mau nggak mau. Jadi saya di kontrak tapi setelahnya dia tetap bisa ketemu sama ibunya. Apa ibunya nggak dibawa ke sini aja gitu? Jadi apa gitu istilahnya? Maid atau apa gitu bisa. Tapi ya maid kan emang dari keluarga bangsawan juga kan. Hmm. Ini bagus men anjing. Oh my god. Ini bagus banget men. Ah, gila. Gua emosional sih sumpah. My god, adegan itu tadi the best aja. It's good man. Iya, jadi karena ini kan saya sesuai dengan ininya dia kan. Eh, awet muda, aneh gimi. Yeah. Gilbert. Ya si Ratu kemana itu dia? Sibuk kali si Ratu ya. Pride.
Iya, masih agak awkward lah. Raido. Iya. Iya. Oh, sakit dia. Iya. Mungkin gara-gara tempat baru kah maksud gua? Homesick gitu kali. Apa gimana? Iya kan? Kangen rumah. Oh, gara-gara kerja keras juga ya. Wih, suruh ngebunuh orang kah? Gila, gelap, Cok. Berarti masih jahat itu ya si Pride di aslinya ya? Gila. Berarti di sini tujuan dia tuh bukan tentang pengen bertahan hidup atau kayak gimana, cuy. Tapi wah, oh my god. Oke, nanti kita bahas ya. Opening dulu. Oh, ada yang kesatria. Oh, itu si yang asisten. Oke. Ya lagunya bener ini banget ya. Oh, ini adeknya. Gila. Suka gak? Let's go. Gila. Oh, ratunya ketemu sama ratunya. Adeknya.
Oke. Ya tadi ya, untuk episode pertama dari Most Historical Last Boss Queen kayak gitu ya. Ya tadi, untuk episode pertama ya dari The Most Heretical Last Boss Queen gitu ya. Jadi, untuk episode pertamanya sendiri ini mood gue bener-bener bagus banget gitu ya. Tadi ada beberapa momen emosionalnya juga di mana si, ketika akhirnya tadi si, Pride itu minta maaf ke mate-nya gitu kan. Terus, simpatinya dia kepada si Stell, ketika akhirnya si Stell pun juga kita tadi berjuang keras sampai demam gitu kan. Si Pride akhirnya ngerasa nggak berdaya gitu loh, dimana kayak akhirnya aku tidak bisa menjadi sandaran buat Stell gitu ya. Jadi kayak dia tuh ngerasa nggak berguna gitu loh sebagai kakak gitu lah istilahnya. Padahal kan selama ini main terus kan istilahnya gitu. Nah, gue pengen ngomongin itu sebenarnya ini ya. Mood gue terkait dengan si Pride sendiri gitu ya. Jujur aja ini bener-bener gue amazed banget sih. Maksud gue adalah jadi kalau misalkan lu nggak tahu, jadi tipikal cerita MC Villainous itu ada dua. MC-nya itu ada dua cuy. Ini dari apa yang gua tahu ya. Ini dari apa yang gua kan saya juga banyak baca dari manhwa juga banyak, baca dari manga pun juga ya pengen cuma beberapa chapter doang kadang emang jarang ya manga emang manga-manga tipikal shoujo isekai itu diadaptasi gitu bukan adaptasi bisa ditranslatekan gitu kan istilahnya kan cukup jarang. Bahkan update itu kebanyakan sebulan sekali gitu. Nah kalau anime pun juga baru dikit gitu ya. Nah dari berbekal gitu ya, gua pernah tuh baca shoujo isekai gitu ya. MC daripada shoujo isekai itu ada dua gitu ya. Dimana yang pertama itu adalah ketika mereka itu ngeproses sebuah karakter gitu ya. Ngeproses itu maksudnya memasuki sebuah karakter. Mereka itu literally 180 derajat berbeda. Jadi bener-bener bakal berbeda banget. Jadi literally orang yang dari kehidupan sebelumnya nih ya si MC gitu ya, itu masuk ke dalam karakternya isekai, literally dia akan tetap menjadi main karakter yang dari kehidupan sebelumnya. Ngerti nggak? Jadi kepribadian yang sama persis gitu kan. Kepribadian yang sama persis benar-benar plak-tiplek sama sifat dia yang sebelumnya dari kehidupan sebelumnya. Jadi literally kayak lu masuk ke dalam karakter itu gitu loh. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu ada di mana karakter daripada si karakter di dalam isekainya tadi dia itu mengingat kehidupan dia yang sebelumnya. Ini beda ya. Kalau yang pertama itu kan dia literally masuk gitu kan. Dia akhirnya menjadi kepribadian dia di kehidupan sebelumnya. Jadi akhirnya entitas jiwa diantara yang jiwa yang dari kehidupan sebelumnya sama jiwa yang isekai itu akhirnya jadi kayak dua. Jadi kayak akhirnya ditimpa gitu loh sama jiwa sama jiwa yang dari kehidupan sebelumnya. Jadi jiwa yang kira karakter asli daripada karakternya itu ketimpa sama kepribadiannya atau jiwa daripada si kehidupan orang dari kehidupan sebelumnya tadi gitu loh. Itu yang pertama. Nah kalau yang kedua literally dia tuh kayak cuma nginget doang. Jadi kayak dia itu tetap karakter isekai, tetap karakter isekai gitu ya. Tapi dia itu mengingat kehidupan sebelumnya. Gitu ya. Kehidupan dia sebelumnya di mana akhirnya dia mengingat tuh. Contoh di situ di sini kayak si Pride. Di mana Pride ini dia itu tipe yang kedua di mana kayak dia itu ya Pride gitu loh. Bukan kayak akhirnya main karakter ini itu bisa dibilang kayak plak-tiplak seperti diri dia yang di kehidupan sebelumnya. Enggak, Pride di sini tuh ya Pride gitu loh. Pride gitu loh. Nah si Pride ini dia itu mengingat kehidupan masa lalunya dia gitu ya. Dan akhirnya kepribadiannya dia yang kepribadian Pride-nya ini akhirnya dengan dia mengingat kehidupan dia sebelumnya akhirnya jadi ngegabung di dalam dirinya Pride yang sekarang. Makanya kenapa dia itu tadi ada adegan dimana dia tuh nangis pas dia mikirin terkait dengan mate-nya tadi. Karena kalau misalkan dia gak inget tentang kehidupan dia sebelumnya, mungkin dia bakal gak ngerasain tuh rasa menyakitkannya gitu ya, para mate-nya selalu disiksa gitu kan. Terus kayak rasa bersalahnya si Pride gitu ya. Dia mungkin gak bakal sadar tuh kalau misalkan dia itu bisa bilang kejam banget tuh sama mate-nya sampai kayak ada yang dihukum mati gitu ya kalau nggak salah gara-gara dia. Ada yang dipecat gitu kan. Dia nggak bakal sadar. Jadi istilahnya Pride ini
sadar akan kesalahannya dia karena dia mengingat masa lalunya dia. Jadi bukan kayak ngeposes karakter, tapi literally kayak ngeblend gitu loh, ngeblend Pride dengan kehidupan dia sebelumnya, dengan apa yang telah dia lakukan di dalam gamenya. Karena dia mengingat tadi ya karakter dia itu adalah karakter daripada di Otome Game yang ada seorang villainess gitu kan. Dan dimana dia itu adalah apa namanya reinkarnasi daripada seorang anak SMA yang akhirnya ketabrak truk gitu kan. Jadi mungkin sifat daripada anak SMA-nya tadi tetap masuk ke dalam dirinya Pride gitu ya. Ya akhirnya tapi ngeblend jadi satu. Jadi ngeblend gitu loh. Literally kayak apa yang dibilang sama Aqua dari Oshinoko. Dimana kan istilahnya apa lu tuh ngeproses karakter, tapi akhirnya lu ngeblend sama karakter itu gitu, sama tubuh itu gitu lah istilahnya. Nah kalau di sini istilahnya ya tadi dimana kayak semua sifat, semua pengetahuan gitu ya, itu kira ngeblend di dalam dirinya Pride yang asli, bukan literally kayak ngeproses gitu aja, kayak ngeblend jadi satu gitu. Makanya kenapa apa namanya tadi adegan nangis itu benar-benar ngena banget, karena memang itu literally Pride yang ngomong. Dia sadar bahwa diri dia itu guilty, itu dia ngerasa bersalah banget kepada para mate-nya. Dia ngerasa bersalah banget sama Stella gitu ya, apa dia ingat apa yang akan dia lakukan ke depannya gitu yang di dalam gamenya tadi istilahnya. Dan akhirnya dia ngerasa bahwa dia itu ngelakuin hal itu kepada Stella gitu kan. Jadi kayak ya dia ngerasa bersalah gitu loh, dan dia berusaha untuk mengubah itu, mengubah apa yang terjadi di dalam Otome Game itu gitu ya. Dan akhirnya nggak mau hal itu terjadi gitu. Nah tapi satu hal yang gue suka banget itu adalah ketika akhirnya apa jadi di sini tuh bukan cuma tentang baik-baiknya doang ya kan, biasanya tipikal MC Shoujo itu kan pasti ya baik atau kayak gimana gitu ya. Di sini kayak benar-benar akhirnya ada kayak rasionalitas gitu loh. Dimana kayak contoh kayak tadi si Stell kan kalau misalkan tipikal MC yang baik gitu ya, dimana kan akhirnya si Stell ini pasti bakal dibebasin gitu kan, kayak apa dibebasin, tapi pasti ada suatu hal yang akhirnya mungkin kayak terinspirasi Style, pasti bakal terinspirasi dengan kebaikannya si siapa namanya, kebaikannya si Pride. Akhirnya oke, aku akan tetap bertahan di sini, misalnya kayak gitu kan. Cerita Shoujo Isekai itu kebanyakan kayak begitu, dimana kayak apa si MC itu pengen ngebebasin orang ini. Akhirnya orang ini kayak ngelihat kebaikannya si MC, akhirnya oke, aku nggak apa-apa. Oke, dia tetap pengen bertahan gitu kan istilahnya gitu. Nah kalau di sini dia masukin rasionalitas ke dalam cerita itu, dimana apa si Fred pengen lamatin, pengen ngebebasin gitu ya si Stella gitu, Stella kan tuh Stell gitu ya, dimana dia kan pengen ketemu sama ibunya. Kita ngeliatnya pasti kan oh baik nih istilahnya gitu kan. Ternyata si Stell ngeluarin fakta gitu ya, bahwa ya dimana ya kalau misalkan dia pergi, dia bakal dikasih hukuman berat sama ibunya juga, bahkan ibunya sama dia tuh bakal dihukum berat. Dan juga apa si ada anak lain nanti, kalau misalkan dia pergi dan misalkan dia berhasil lolos atau mungkin dia dihukum, tetap bakal ada anak lain yang bakal dibawa ke sana, karena banyak anak-anak yang juga berkemampuan khusus seperti Stell. Jadi dia nggak mau tuh akhirnya melibatkan orang lain. Jadi kayak akhirnya si Stell ini menunjukkan nih apa namanya tanggung jawabnya dia, beban yang dia emban gitu ya. Dan si apa namanya si Pride ini akhirnya sadar nih, oh ternyata anak ini punya beban seperti ini. Karena kan dia nggak pernah mikirin kan, karena kan waktu pada saat dia masih jahat-jahatnya tuh ya, masih belum apa, belum mendapatkan ilham lah bahasanya gitu ya dari kehidupan sebelumnya tadi. Itu ya dia mana mikirin hal-hal kayak gitu kan. Makanya dia benar-benar apa sadar tuh, oh ternyata seperti ini toh istilahnya gitu loh. Makanya dia kayak tadi cuma bisa senyum doang, cuma bisa senyum dan apa ya udah oke, maafkan aku gitu kan. Dia pergi, maaf ya sudah mengganggu malam-malam. Simple. Itu satu adegan yang apa dapat banget, bener emosional banget. Simpatinya apa ya, simpatinya si Pride itu bener-bener dapat banget, karena kita sadar bahwa oh si Stell ini mengemban beban yang berat dan dia nggak bisa ngapa-ngapain akan hal itu gitu loh istilahnya. Mau dibebasin pun, mau dipaksa pun juga nggak bisa, karena emang ada alasan logis di sana. Makanya akhirnya ya udah. Dan itu bener bagus kalau mood gua gitu. Nah terus yang berikutnya itu adalah waktu pada saat yang si Stella tadi ya, si Stella apa bekerja keras gitu ya. Tapi tapi dia itu akhirnya terlalu banyak bekerja keras gitu ya, karena ya tadi dia berusaha untuk tetap fit dengan kastil gitu ya, jadi biar dia tuh nggak disangka beban atau kayak gimana gitu kan, tapi dia terlalu bekerja terlalu keras akhirnya sampai demam, dan itu nggak disadarin sama si siapa namanya siapa namanya Pride gitu ya. Nah si Pride akhirnya jadi ngerasa bersalah lagi, kayak apa
ya baik lagi karena dia itu kan sudah berusaha keras gitu ya untuk kayak ngebahagiain si Stell. Tapi ternyata dia tuh masih gagal untuk menjadi kakak dan menjadi sandaran bagi si Stell karena kan dia masih ingat tentang ibunya gitu kan. Kira-kira kayak apa? Dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dia juga nggak bisa ngapa-ngapain terkait dengan si siapa namanya ibunya sama Stell, ya ibunya sama Stell gitu kan, karena ya kalau seperti yang dicerita yang tadi adegan yang kedua kan, dimana kayak si Stell itu mengemban suatu hal yang besar yaitu adalah rakyat jelata gitu kan, dan ibu kalau misalkan dia pergi, ibu sama dia itu bakal dihukum berat, terus kira bakal ada anak lain yang bakal datang, jadi dia benar-benar gak bisa pergi gitu kan, dan kira di sini posisi dia maksain diri gitu kan dan sakit, jadi kira si Stell si Pride itu ngerasa kayak dia tuh aduh gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak punya apa-apa dan nggak bisa ngapa-ngapain juga, makanya dia tadi nangis gitu loh, karena ya dia nggak bisa ngebantuin si Stell itu mood gue bener-bener wow gitu ya maksud gue, karena apa ya, tipikal cerita villainous yang bisa dibilang bisa mengorek apa ya, emotional feeling dan karakternya itu cukup jarang loh, karena kebanyakan cerita villainous itu lebih fokus kepada strategi gimana caranya mereka itu bisa selamat. Di sini ada, cuma pertama kan tadi salah satu adegan yang gua pengen komentarin itu adalah terkait dengan tadi si siapa namanya si Pride ini ngomong bahwa kalau misalkan aku tidak bisa menjadi ratu yang baik gitu ya, atau tadi dia menjadi ratu apa gitu ya, tolong bunuh aku. Maksud gak adegan itu powerful banget karena harusnya kan MC villainous itu kan kebanyakan bahkan si Pride sendiri gitu ya, dia itu pasti pengen lamatin diri dia gitu loh, pasti pengen lamatin diri dia gitu, tipikal MC villainous gitu kan. Tapi adegan tadi itu memang powerful banget yang membuktikan bahwa oke, gue punya tanggung jawab, gue akan menyelamatkan orang-orang, gue akan ngebuat negeri yang lebih baik gitu kan, gue nggak bakal ngelakuin apapun yang gue lakukan dari yang ada yang di dalam Otome game gitu kan. Ada kira kalau misalkan gue gagal atau kayak gimana, dia minta si Stell untuk ngebunuh dia. Yang artinya dia itu bukan lagi mikirin lagi tuh terkait dengan dia pengen selamat atau enggak. Yang penting dia tuh pengen membahagiakan orang gitu loh istilahnya. Itu mood gue amazing sih. Itu amazing sih. Maksud gue kayak apa? Ya mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin bagi lu pada mungkin bukan suatu hal yang istimewa atau kayak gimana gitu ya. Tapi bagi gue pribadi sebagai seorang orang yang nikmatin banget shoujo isekai ini, mood gue bagus sih kalau mood gue gitu ya. Maksud gue suatu hal yang jarang gitu loh untuk fokus kepada karakter, karena kebanyakan isekai secara umum lah itu jarang fokus ke karakter tuh, jarang, kebanyakan ke dunia, ke konflik dunia gitu ya, kebanyakan kayak gitu. Jadi ya amazing gak mood gue pertama yang mood gue bagus gitu ya. Gue penasaran ya sama kedepannya kayak bakal jadi kayak gimana gitu ya. Jadi sekian aja untuk episode pertama dari The Most Heretical Last Boss Queen from Villainous to Zavaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dinyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode kedua gitu ya. Oke, sekian aja. Terima kasih. Bye.